إليه ما يشاء ويهدي إليه ما ينيب. Alhamdulillah summa alhamdulillahi a'ta wa asda wa afa wa abda wa faqa wa hada qaraba wa ahada washka wa as'ada falahul hujatul baligah wal minnatu sabigah ibadai sun'atihi tahayyurul albab wa fi khajaini qudratihi ma la yaqulu fi hisab wa subhanahu min halikin qala da qawasa ibadi qala idal hidayah wa dawahum bi abiri miskil inayah arafahum fa'arafu wa dallahum ala bahri judi fabi minhu iktarafu Qawi tariqa anhum fasba'u idla'il busun yatafayun wa kasafal hijab anhum wamsawil jalalih yusahidun an wala ta'lam nafsan ma'ufiya lahum min qurrati ayun jazaan bima kanu ya'lamun an ulaika ala hudami rabbihim wa ulaika humul muflihun humul ladzina khadaru hina gobu wa gobu hina khadaru wa dakaru hina nasu wa nasu hina dakaru utiku bil mula tafatil qudsiyah wa khutibu bil mukhatabatil haqiyah indama daratil kuusi kanu musyaribin wa hina makhadar khudatu kanu mulwajibin la'ajab in qaradat adjar wujudihim inda istilahi masyhudihim bihaqaiki syuhudihim an qal innal fadla biyadillahi yu'tihi ma yasha wallahu wasi'un alim. An wa ma yulaqqa ila alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadin 'azim. Wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah ilahan sa'idan lahu bil wahdaniyati jamil kainat wa khada'at li rububiyyatihi al-arduna was samawat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu alladhi fi qabil qasim masbarahu wa makiluhu sallallahu alaihi wasallam madamat ufudal mawahibil azimah tafidu ilaih wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wal asyikin li jamalihi wal muhibbin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa alamu inna ni'amallahi ta'ala kasiratun wa kabiratun wasma'u wa qawlu ta'ala fi kitabil karim kul hal yastawi alladhi ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa usi aido bi islahi niyati awalan li annaha asasul amal wala khasabin niyat tatawatul ibadi falam qarabatin niyati min ba'di wa hawa nabi syadid wa ya'jallahu fi kulli fi'lin yaf'alu wa qulu yaqulu wa amalin ya'malu niyatun salihah. Fama wajada man wajada wa faja man faja wa adraka an adrak illa biniyati sholihah wa yafi bitakbihi bisya'niya qawlul habibil azam Mustafa sallallahu alaihi wasallam
innama a'malu binniyat. Wa qala idza niyatul mu'min khairun min amalihi. Sadaqallahu alaihi wa rasuluh. Siang hari ini kita lanjut kita sudah masuk bukan siang hari tapi sore hari. Hari Jumat tepatnya tanggal 25 bulan September tahun 2020, tepatnya jam 3:15. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai orang-orang yang belajar. Amin. Sesuai dengan ayatnya, wa qala ta'ala fi kitabil karim, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. La ilaha illa wal azizul hakim. Syahidan, pertama Allah menyaksikan, wal malaikah, dan para malaikat, wa ulul ilmi, orang-orang yang mengetahui, yang berilmu, qaiman bil qisti, yang berdiri tegak menegakkan keadilan. Tiada Tuhan selain Engkau, la ilaha illallah, aziz, yang maha perkasa, hakim, yang maha bijaksana. Ini ayat surat Al-Imran 18. Ini metode, program, syarat orang yang mengajar, orang yang belajar, orang yang mendengar, orang yang duduk di majelis ilmu. Maka satu ayat Al-Quran dibaca, diamalkan, ditegakkan, disiarkan, diyakini lebih utama daripada 1000 kali khatam Al-Quran. Bukan berarti tidak boleh khatam Al-Quran, tetapi yang berat mengamalkan satu ayat dan membuktikan bahwa Allah adalah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Itulah kedudukan ilmu dan amal. Dalam surat Az-Zumar dikatakan, Qul hal yastawil ladzi ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan apakah sama di antara mereka yang berilmu dan mereka yang tidak berilmu. Ini Al-Quran. Sedangkan Nabi pun bersabda, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisin, utlubud dunya walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Akhir zaman ini hadis yang mengatakan, dan banyak orang merubah, tuntutlah dunia sampai negara Cina. Ambil berapa kontainer. Jadi bukan cari ilmu, tapi cari onder deal. Ya? Kalau kita ke Cina cari apa? Cari barang apa cari ilmu?
Yang dimaksud bukan negara Cina tempat ilmu. Artinya dari negeri Arab Saudi itu ke negeri Cina itu dari ujung ke ujung. Ambil ilmu itu sampai jarak jauh dari kutub utara sampai kutub selatan. Sepertinya Imam Bukhari dan Muslim dari negara Soviet sampai ke Madinah. Berapa bulan ditempuh naik onta, tidak ada pesawat untuk mendapatkan satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin kamu jauh untuk mendapatkan ilmu, semakin tahu kamu ilmu itu sangat berharga. Dan seseorang yang mendapatkan ilmu itu tidak berat, tidak ada beban, pasti tidak akan merasakan tingginya kedudukan ilmu. Maka ambillah, kenapa orang dipondokkan sampai Hadramut, dipondokkan sampai Medina, sampai Mekah. Kan ada di kampung-kampung dekat aja, kenapa harus jauh? Karena lebih jauh, lebih baik, lebih utama, dan lebih berkah dibandingkan yang cuma nyebrang. Karena butuh waktu, butuh biaya, butuh tenaga, butuh pikiran untuk sampai ke majelis ilmu itu. Itulah orang-orang yang betul-betul hijrah dari kebodohan menuju kepada sesuatu kebaikan. Al-ulama salafun as-salih qal usika an takuna dhanban ra'sa fa inna awalan darbatin takunu fihi. Ulama salafun as-salih berkata, aku wasiatkan kepadamu untuk menjadi ekor, bukan kepala. Sebab kepala adalah sasaran pertama pukulan. Artinya kita harus banyak jadi makmum, jadi murid, ngekor saja, jangan balap gurunya atau melebihi dari gurunya. Itu pasti dipukul dulu kepalanya. Apalagi murid durhaka. Jadi nggak ada orang berguru, bekas guru saya nggak ada. Yang ada bekas murid saya. Nggak ada kamu minggat, nggak ngaji dikatakan itu saya berguru, bekas guru saya nggak ada. Yang ada bekas murid. Apalagi durhaka, apalagi dia mengingkarinya, pasti mati sesat. Walaupun 1000 haji, walaupun 1000 kali khatam, walaupun 1000 kali sujud, mati enggak bawa iman. Ingkar dengan ulama, ingkar dengan Rasulullah. Selesai. Ingkar dengan Rasulullah berarti ingkar dengan Allah. Padahal dia sujud menuju Allah. Ingat-ingat. Bahkan Sayyidina Ali Karamul Jahad juga berkata, malam ta'adabi wal-syekh suliba imanuhu wa sayakhruju minad dunya wa bil akhir hayati bisu'il khatim. Adab akhlaknya buruk saja sama guru, sudah
dijebol iman. Suliba itu seakar-akar, bukan rantainya yang dipotong, seakar-akarnya. Mulai 17 tahun dia belajar sampai terakhir umur 50, mati pohonnya, mati hatinya, mati otaknya, mati pikirannya, mati kehidupannya, mati sesat akhirnya. Ini Sayyidina Ali, saking kuatnya. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan, kalau aku pun mendapatkan pelajaran, dapat satu huruf alif saja, satu huruf alif dari guru, aku wajib jadi budaknya. Mau dijual kek, mau dibunuh, mau dijadikan sengsara, huruf alif. Dan aku tidak menolak, saking tingginya kedudukan ilmu tadi. Hanya pelajaran satu alif sudah Sayyidina Ali mengatakan, saya siap untuk jadi budaknya sekali. Apalagi surat Fatihah, apalagi surat Yasin, apalagi selawat, apalagi suatu huruf alif. Sayyidina Ali sudah memutuskan, aku adalah budak-budak, artinya hamba-hamba yang tidak berharga. Begitu sebaliknya, ingkar, akhlak buruk di belakang guru atau di mana saja berada, maka siap suliba imanmu, artinya siap dicopot akar pohon, berarti mati. Dan matinya pasti tidak bawa amal apapun, semua diambil oleh pemilik, yaitu Rabbul Alamin. Itulah yang dipegang ya, supaya mengerti. Tadi jangan sembarangan orang mengabdi, orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu, apalagi semua telah mendapatkan dari guru-guru itu, maka wajib untuk memuliakan dan meninggikan, bukan menentangnya atau membantahnya. Membantah ayat, membantah hadis, berarti membantah Allah dan Rasul. Karena yang disampaikan bukan semata-mata bahwa itu dari pihak pribadi dan hawa nafsu saya, yang berlandaskan kitabullah dan sunnah. Dalam tafsir Ma'alim disebutkan riwayat Abdullah radhiyallahu anhu, besok pada hari kiamat didatangkan 4 golongan. Satu orang kaya dengan alasan sibuk dalam pekerjaannya dan tidak bisa ibadah kepada Allah, atau tidak ada waktu untuk menuntut ilmu, maka akan dimasukkan di dalam neraka. Karena akan didatangkan nanti Nabi Sulaiman yang lebih kaya dari orang kaya, tapi tidak pernah meninggalkan ilmu. Maka tidak ada alasan bagi orang kaya, Nabi Sulaiman yang akan didatangkan sebagai bentuk saksi bahwa kamu adalah golongan orang-orang yang betul-betul telah ingkar kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, orang fakir, alasan karena kefakirannya, karena melaratnya, maka ditolak. Karena dibandingkan nanti hujah-hujahmu, alasanmu tidak ada alasan.
Karena Nabi Isa alaihissalam tidak punya apa-apa. Rumah tidak ada, istri pun tidak ada, pakaian pun tidak ada, uang pun tidak ada, tetapi tetap menuntut ilmu dan beribadat kepada Allah Ta'ala. Dan apabila seseorang tadi dengan alasan kefakirannya, maka masuk juga di neraka. Yang ketiga, seorang budak atau pelayan sibuk di rumah makan, sibuk di pekerjaannya karena ikut majikannya. Tidak bisa ibadah, juga tidak bisa untuk menambah ilmu, masuk juga ke neraka. Karena Nabi Yusuf alaihissalam sebelum menjadi raja, dia pun sebagai seorang pelayan yang memiliki majikan. Ini budak sahaya. Jadi nggak ada alasan. Yang keempat, orang yang sakit, alasan sakit pada cuman demam, alasan sakit pada cuman flu kecil, alasan sakit karena pegel-pegel. Maka dipanggil Nabi Ayub alaihissalam, lebih berat sakitnya, maka tidak ada hujah, alasan apapun, tetap tidak ada kesempatan itu masuk juga dalam neraka. Maka ketahui, manusia 1 jam diberi napas 180 kali napas. Jadi 1 hari kamu diberi napas 4.320 kali napas. Napasmu 4.320 kali, tidak ada nama Allah sejumlah itu. Tidak ada sholawat sejumlah itu, tidak ada istighfar sejumlah itu, berarti nafas yang lain akan dipertanggungjawabkan. Berakhir hidupnya pasti koma, nunggu bantuan oksigen, karena nafasnya tidak pernah keluar masuk menyebut nama Allah atau selawat kepada Nabi Muhammad SAW. 4.320 kali. Ngomel tok, ngomong tok, ditagih sama Allah Ta'ala, bayar pajak nafas, kamu sudah tidak ada alasan. Yang lain adalah bentuk perhitungan. Ingat atau lupa? Lupa, siksa. Ingat, beruntung. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, wa qadimna ila ma'amilu min amalin fajalnahu haba'an mansura. Surat Al-Furqan ayat 23. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Amal apapun selain Allah, selain ditujukan Allah Rasul,
akan dihamburkan seperti debu berterbangan. Quran bukan hadis, surat Al-Furqan ayat 23. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hajara yabtaghi syai'an fa huwa lahu." Siapa yang berhijrah untuk mencari sesuatu, maka dia itu akan mendapatkan sesuatu itu. Buat apa yang kamu niatkan, buat apa yang kamu inginkan, dan buat apa yang kamu maksud, niscaya kamu akan mendapatkan sesuatu. Ilmu pasti dapat, amal pasti dapat, dunia pasti dapat, asal kamu sungguh-sungguh untuk ingin mendapatkan. Tapi semua akan dihisab. Napasmu saja dihisab, apalagi penghasilan, apalagi kelalaian, apalagi dosa-dosa. Abd bin Umar radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana fid dunya niyatahu jarallah faqrahu baina ainaihi wa faraqaha argobama yakun fiha wa man takunil akhiratu niyatahu jarallah ta'ala ginahu qalbahu wa jama'alaihi do'atahu wa faraqaha ajhada mayakunu fiha." Riwayat Abdullah bin Amr. Nabi SAW bersabda, barang siapa dunia ini adalah tujuannya dan niatnya dijadikan oleh Allah kemiskinan di antara kedua matanya, pelupuk matanya. Ya. Kalau tujuan dunia, miskin tambah lupuk matanya, berbinar-binar, nangis getun kalau nggak dapat. Miskin. Dan ia akan berpisah dengan dunia itu, dan akan paling yang digemari dari apa yang ada padanya. Jadi apa yang dicintai dunia, yang digemari, siap untuk berpisah. Barang dan barang siapa akhirat, itu adalah niatnya, niscaya dijadikan oleh Allah Ta'ala kekayaannya dalam hatinya. Nih, ada orang kaya tapi miskin hatinya, ada yang miskin tambah miskin lagi hatinya, celaka dua-duanya. Yang kaya saja miskin hatinya, apalagi yang miskin tambah miskin hatinya. Tapi kalau akhirat, maka diberikan kekayaan hatinya sebelum kaya hartanya. Kepadanya harta benda datang kepadanya. Coba akhirat, ayo, kenapa nggak mau? Dan ia berpisah dari harta benda itu, akan menjadi paling zuhud dari apa-apa yang ada pada harta benda itu. Jadi orang akhirat itu pasti akan zuhud terhadap harta benda yang dimiliki itu, karena dia tahu betul persis semua akan ditinggalkan. Kecuali orang munafik, hartanya ingin isuk, ingin masuk, ikut dalam kuburnya, takut diwaris. Padahal tidak akan ikut apa yang dimiliki.
Riwayat Ibnu Majah dari Zaid bin Sabit, carilah niat dulu sebelum melakukan amal atau beramal. Niat kuatkan dulu, jangan asal berangkat saja ngaji. Niat dulu bekerja, niat dulu beribadah kepada Allah. Insya Allah semuanya itu tidak disebut orang yang ahli dunia. Maka an sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu akan dijadikan pada hari kiamat semua atas dasar kadar besar kecilnya niat mereka. Kalau niat akhirat kecil 5%, dapat 5%. Niat dunia paling besar daripada akhirat, maka dia akan bangkrut amal itu, karena sudah dimiliki di dunia itu. Apa yang diinginkan di dunia tidak akan dibawa di akhirat, tetapi beramal untuk akhirat itulah yang diambil, yang dibawa di akhirat. Maka perbaikilah niat, karena niat adalah tiangnya amal. Seperti sholat tiangnya agama. Maka tuntutlah 3 perkara, benar-benar menuntut ilmu billah, ilmu untuk mengenal Allah, ilmu untuk menghantarkan mendekat kepada Allah, ilmu untuk menghantarkan supaya dekat kepada Allah, ilmu yang menghantarkan agar mendapatkan pengampunan dari Allah, agar ilmu mendapatkan manfaat baik untuk dirinya, keluarganya, dan orang lain. Dikuatkan dengan iradah, yaitu punya kehendak yang kuat, kemauan yang kuat. Yang ketiga, mengukur kemampuan atau punya tujuan atau maksud kosong untuk mendapatkan ilmu itu. Wajib, bukan sunnah. Tapi ada ketentuan lain, yang mana sabda Nabi SAW, inal jaza mudghatan idza salahat saluhat laha sairul jasad. Sesungguhnya di dalam tubuh ada sepotong daging, segumpal darah. Apabila ia baik, niscaya baiklah seluruh tubuhnya. Segumpal darah tadi adalah hati. Jadi semua amal tergantung hatimu. Kalau buruk niatmu, seluruh perbuatanmu buruk. Niatmu salah, semua jadi salah. Ibadahmu salah, amalmu salah, sedekahmu salah, semua kebaikan salah. Sebab kekotoran hati itulah segumpal darah. Yang darahnya kotor, yang banyak makan haram, itu menjadi darah kotor.
ditumpahkan akan kotor. Allahumma salli wa sallim wa barik